Dalam catatan konflik Rusia-Ukraina, tanggal 4 Juli menandai salah satu serangan udara terbesar yang pernah tercatat. Rusia mengerahkan 728 drone dan 13 rudal untuk menyerang Ukraina dengan fokus utama pada ibu kota, Kiev. Serangan ini menunjukkan ambisi Rusia untuk mengalahkan musuhnya sekaligus menggarisbawahi ketahanan dan kemampuan pertahanan Ukraina yang semakin kuat. Berdasarkan sumber seperti Reuters, Kiev Independent, RT, dan lainnya, laporan ini menyajikan gambaran mendetail tentang pertempuran luar biasa ini. Serangan udara ini mencolok tidak hanya karena skalanya yang besar, tetapi juga karena taktik canggih dan teknologi mutakhir yang digunakan kedua belah pihak, menandai titik balik dalam perang siber dan udara modern. Serangan Rusia pada 4 Juli bukanlah tindakan spontan, melainkan pembalasan yang direncanakan dengan matang terhadap serangan berani Ukraina jauh ke dalam wilayah Rusia. Awal tahun 2025, Ukraina meningkatkan kampanyenya dengan menggunakan drone jarak jauh untuk menyerang pangkalan militer, infrastruktur strategis, gudang amunisi, lapangan udara, fasilitas energi, pusat komando, serta pabrik drone dan rudal di wilayah seperti Bryansk, Volgograd, dan Crimea. Serangan ini mengganggu logistik Rusia dan memberikan tekanan psikologis pada Moskow. Pada bulan April, Ukraina menggunakan drone buatan lokal seperti UJ-22 Airborne yang memiliki jangkauan 800 km dengan hulu ledak seberat 20 kg dan Kolibri dengan jangkauan 1000 km dan hulu ledak 10 kg untuk menghantam fasilitas produksi rudal di Kaluga, menghancurkan jalur produksi, dan mengganggu pasokan rudal Iskander Rusia. Menurut Kiev Independent, serangan ini sejalan dengan strategi Presiden Volodymyr Zelensky untuk membawa perang ke Rusia, memaksa Moskow menyebar pertahanan udaranya dan mengurangi tekanan di garis depan seperti Donetsk dan Sumy. Bagi Rusia, tindakan Ukraina merupakan provokasi serius yang mengancam keamanan nasional. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim serangan 4 Juli menargetkan fasilitas produksi drone dan lapangan udara militer Ukraina. Tetapi skala dan intensitas operasi ini menunjukkan tujuan yang lebih luas, melumpuhkan pertahanan udara Kiev dan menekan warga sipil Ukraina menjelang musim dingin. Rusia fokus pada pembangkit listrik dan infrastruktur energi Kiev untuk mengganggu kehidupan warga dan menguji pertahanan Ukraina terhadap senjata canggih seperti rudal hipersonik. Untuk melancarkan serangan besar pada 4 Juli, Rusia mempersiapkan diri selama berbulan-bulan, menimbun senjata dan menggunakan taktik saturasi untuk membanjiri pertahanan udara Ukraina. Menurut RT, Rusia meningkatkan produksi drone kamikaze Shahed 136 yang dirancang Iran di pabrik-pabrik di Tatarstan dan Alabuga. Analis militer dari The Economist memperkirakan Rusia memproduksi lebih dari 10.000 drone Shahed pada tahun 2024, memungkinkan serangan tanpa henti terhadap Ukraina. Pada 4 Juli, Rusia meluncurkan 728 drone, sebagian besar model Shahed 136, bersama dengan drone umpan untuk membingungkan radar dan pertahanan rudal Ukraina. Drone Shahed 136 memiliki jangkauan 2.000 km, kecepatan maksimum 180 km per jam, hulu ledak seberat 50 kg, dan cat penyerap radar untuk menghindari deteksi. Rusia juga menembakkan 13 rudal, termasuk 6 rudal hipersonik Kinzhal yang diluncurkan dari pesawat MiG-31K, melaju dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara dengan lintasan tak terduga, menjadi tantangan besar bagi sistem canggih seperti Patriot. 7 rudal lainnya terdiri dari rudal jelajah K-101 dan rudal Iskandar K, dirancang untuk menyerang target strategis seperti pabrik drone, lapangan udara militer, dan fasilitas energi di Kiev dan sekitarnya.
6 rudal K-47M2 Kinzhal memiliki jangkauan 2.000 km dan hulu ledak 480 kg. 4 rudal K-101 memiliki jangkauan 5.500 km, hulu ledak 400 kg, dan terbang pada ketinggian 50 hingga 100 meter. Serta 3 rudal Iskandar K memiliki jangkauan 500 km, hulu ledak 700 kg dengan lintasan kuasi balistik. Rusia meningkatkan kontrol drone menggunakan bot Telegram untuk menyesuaikan jalur penerbangan secara real-time menghindari pertahanan Ukraina. Reuters melaporkan Rusia menyelesaikan persiapan pada bulan Mei, menempatkan aset di pangkalan di Kursk dan Bryansk dekat perbatasan Ukraina untuk meminimalkan waktu reaksi Kiev. Lebih dari 20 pesawat MiG-31 dan Su-34 dikerahkan bersama dengan sistem perang elektronik Krasukha-4 untuk mengganggu radar Ukraina. Perencanaan cermat ini bertujuan tidak hanya untuk menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga untuk menguji pertahanan Ukraina, terutama di Kiev, simbol perlawanan. Jaringan intelijen Ukraina yang efektif dan Sekutu Barat memberikan beberapa peringatan tentang rencana Rusia, memungkinkan Kiev untuk bersiap dengan matang. Badan Intelijen Pertahanan Ukraina, GUR, dan Dinas Keamanan memantau aktivitas Rusia sejak awal 2025. Menurut Kiev Independent, GUR mendeteksi peningkatan produksi drone Shahed di Tatarstan dan pemindahan rudal Kinzhal dari Moskow ke Kursk. Sumber SBU melaporkan Rusia mengumpulkan drone dan rudal di dekat perbatasan pada pertengahan Juni, menandakan serangan besar. SBU juga mengungkap pengujian bot Telegram Rusia untuk kontrol drone pada akhir Mei, memungkinkan Ukraina mengembangkan penangkal gangguan frekuensi baru seperti sistem Bukovel AD. Amerika Serikat menggunakan satelit dan pengintaian elektronik menyediakan data penting tentang aktivitas tidak biasa di pangkalan udara Rusia. Pada 2 Juli, Pentagon memperingatkan Ukraina tentang kemungkinan serangan udara skala besar berdasarkan citra satelit yang menunjukkan pergerakan pesawat MiG-31K dan kendaraan pengangkut drone di Kursk. NATO memainkan peran kunci dengan Sekretaris Jenderal Mark Rutte mengkonfirmasi aliansi berbagi intelijen tentang pengiriman drone Iran dan rencana serangan Rusia. NATO juga menyediakan data dari pesawat AWACS di dekat perbatasan Polandia, memungkinkan Ukraina melacak aktivitas udara Rusia secara real-time. Intelijen ini memungkinkan Ukraina mengantisipasi skala dan waktu serangan, menyusun strategi pertahanan yang efektif. Di Kiev, pihak berwenang menerapkan langkah-langkah ekstensif untuk melindungi kota. Pertahanan udara ditempatkan pada siaga tinggi sejak 3 Juli dengan sistem Patriot, Iris-T SLM, dan NASAMS diposisikan ulang di sekitar ibu kota untuk membentuk jaringan pertahanan berlapis. Sistem ini menggunakan rudal dengan kemampuan khusus. Patriot PAC-3 memiliki jangkauan 19 hingga 35 km, kecepatan 5 kali kecepatan suara, dan efektif melawan rudal balistik. Iris-T SLM memiliki jangkauan 40 km dengan panduan inframerah, dan NASAMS menggunakan rudal AMRAM dengan jangkauan 24 km, dioptimalkan untuk target yang terbang rendah. Unit radar dan perang elektronik diperkuat di pinggiran Kiev untuk mendeteksi drone dan rudal lebih awal. Pihak berwenang mengevakuasi bagian-bagian wilayah rentan di dekat pembangkit listrik dan situs militer. Dengan Reuters melaporkan sekitar 10.000 warga sipil di pinggiran utara Kiev dipindahkan ke tempat perlindungan aman pada 3 Juli. Tempat perlindungan ini diperkuat dengan beton dan dilengkapi ventilasi, dapat menampung puluhan ribu orang. Situs-situs kritis seperti parlemen,
Istana Presiden, dan pembangkit listrik diprioritaskan untuk perlindungan dengan sistem Patriot dan NASAMS ditempatkan di dekatnya. Area yang kurang vital, seperti zona industri terbengkalai di Kiev Timur, sengaja dibiarkan tanpa pertahanan untuk menghemat sumber daya. Senjata anti-pesawat Gepard dan senapan mesin berat ditempatkan di jembatan dan kawasan perumahan pusat, membentuk lapisan pertahanan terakhir. Ukraina meningkatkan pelatihan untuk kru pertahanan udara, memastikan koordinasi yang mulus antar sistem. Kru dilatih untuk merespons dalam 30 detik setelah deteksi radar menggunakan perangkat lunak koordinasi tempur yang disediakan Amerika Serikat. Persiapan ini dikombinasikan dengan intelijen yang tepat, memposisikan Kiev untuk menghadapi serbuan drone dan rudal Rusia. Serangan Rusia dimulai sekitar pukul 2 pagi pada 4 Juli, ketika radar peringatan dini Ukraina mendeteksi ratusan drone Shahed 136 dan umpan yang masuk dari utara dan timur laut, diluncurkan dari Kursk dan Bryansk. Staf Umum Ukraina melaporkan Rusia menembakkan 728 drone dan 13 rudal selama 6 jam, menargetkan Kiev dan kota-kota lain seperti Lutsk, Kharkiv, dan Odessa. Pertahanan Kiev diorganisir dalam model berlapis dengan sistem pertahanan udara berkoordinasi untuk mencegah target pada jarak jauh, menengah, dan pendek. Pertempuran yang berlangsung dari pukul 2 pagi hingga 8 pagi menunjukkan koordinasi luar biasa Ukraina menghadapi salah satu serangan udara terbesar dalam sejarah modern. Saat drone dan rudal Shahed Rusia memasuki wilayah udara Ukraina, sistem radar peringatan dini Kiev, termasuk AN/MPQ-65 dari Patriot dan TRML-4D dari IRIS-T/SL, mendeteksi target dari jarak 200 km. Ditempatkan di pinggiran utara dan timur Kiev, radar ini menyediakan data real-time tentang jumlah, kecepatan, dan lintasan target. Sistem perang elektronik Ukraina, didukung teknologi Amerika Serikat dan Inggris, segera diaktifkan untuk mengganggu sinyal kontrol drone Shahed. Kiev Independent melaporkan sekitar 50 drone kehilangan sinyal dan jatuh sebelum mencapai Kiev berkat penjamar frekuensi radio. Sistem Bukovel AD mengganggu kontrol drone berbasis Telegram Rusia. Selama fase ini, sistem Patriot menyerang rudal jelajah K-101 dan rudal Iskander-K yang terbang pada ketinggian 50 hingga 100 meter untuk menghindari radar. Dari pukul 2:30 pagi hingga 3 pagi, unit Patriot menembakkan setidaknya 10 rudal PAC-3, menghancurkan 4 rudal K-101 pada jarak 100 km dari Kiev. 3 rudal Iskander-K dijatuhkan di wilayah Cherkasy, memanfaatkan pelacakan multi-target radar AN/MPQ-65. Namun, 6 rudal hipersonik Kinzhal dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara dan lintasan kompleks menembus pertahanan jarak jauh karena sistem Patriot kekurangan waktu untuk mengunci. Pertahanan jarak jauh menetralkan 70% ancaman rudal, memungkinkan sistem jarak menengah beroperasi secara efektif. Ketika ratusan drone Shahed menembus pertahanan jarak jauh dan mendekati jarak 50 hingga 70 km dari Kiev, sistem jarak menengah seperti NASAMS dan IRIS-T/SLM diaktifkan. NASAMS ditempatkan di daerah seperti Bucha dan Irpin, menggunakan rudal AMRAAM untuk menghancurkan drone pada ketinggian 5 hingga 16 km. Dari pukul 3 pagi hingga 4:30 pagi, NASAMS menjatuhkan sekitar 200 drone Shahed, memanfaatkan respons cepat dan pelacakan multi-target. IRIS-T/SLM yang ditempatkan di barat Kiev menambah daya tembak dengan rudal berpemandu inframerah, efektif melawan drone yang terbang lambat seperti Shahed 136.
Iris-T SLM mencapai tingkat intersepsi 90% untuk drone pada ketinggian 3 hingga 5 km. Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan, Iris-T SLM menghancurkan 150 drone selama periode ini, menargetkan yang berada pada ketinggian 3 hingga 5 km. Sistem era Soviet Buk M1 mendukung menjatuhkan 50 drone di pinggiran timur. Sistem perang elektronik terus mengganggu sekitar 100 drone, menyebabkan mereka menyimpang atau jatuh di daerah tak berpenghuni. Koordinasi NASAMS, Iris-T, dan Buk M1 membentuk pertahanan jarak menengah yang kuat, menghentikan sebagian besar drone sebelum mencapai pusat Kiev. Penggunaan sekitar 100 drone umpan oleh Rusia menguras beberapa rudal pertahanan udara, tetapi Ukraina dengan cepat memprioritaskan target nyata. Ketika drone yang tersisa mendekati dalam jarak 10 km dari pusat Kiev, pertahanan jarak pendek termasuk senjata anti-pesawat Getard ZSU-234 Shilka dan senapan mesin berat diaktifkan. Dari pukul 4:30 pagi hingga 6 pagi, rudal Kinzhal yang selamat setelah menghindari pertahanan jarak jauh menghantam target di pinggiran Kiev. Kecepatan hipersonik dan lintasan tak menentu memungkinkan 6 rudal Kinzhal menembus, menghantam distrik Darnitsia dan Holosievsky, menyebabkan ledakan besar. Reuters melaporkan sebuah pembangkit listrik di Darnitsia rusak parah, memutus listrik ke 5.000 rumah tangga sementara sebuah situs industri di Holosievsky rusak sebagian, menewaskan 2 warga sipil dan melukai 5 lainnya. Pembangkit tersebut kehilangan 60% kapasitasnya, membutuhkan 48 jam untuk dipulihkan. Kerugian ini, meskipun tidak di pusat kota, menyoroti keterbatasan pertahanan udara Ukraina terhadap rudal hipersonik. Meski begitu, pertahanan jarak pendek secara efektif melawan drone. Sistem Gepard yang dipasok Jerman menjatuhkan sekitar 100 drone Shahed di bawah ketinggian 1 km menggunakan radar terintegrasi dan daya tembak yang kuat. Unit ZSU-234 ditempatkan di jembatan dan kawasan perumahan pusat, menghancurkan 50 drone dengan meriam 23 mm. Senatan mesin berat di gedung-gedung tinggi memberikan dukungan, menjatuhkan drone yang terbang rendah yang menargetkan situs seperti Istana Presiden dan Parlemen. Tata letak pertahanan yang padat memastikan tidak ada rudal atau drone yang mengenai target strategis pusat. Puing-puing dari drone dan rudal yang dijatuhkan menyebabkan kerusakan kecil pada perumahan yang diminimalkan oleh evakuasi sebelumnya. Pada pukul 6 pagi, 20 drone terakhir tiba, semuanya dihancurkan sebelum pukul 8 pagi. Keberhasilan Kiev berasal dari koordinasi mulus antara sistem pertahanan udara, radar, dan perang elektronik. Radar AN/MPQ-65 dari Patriot dan TRML-4D dari Iris-T memberikan data target secara terus-menerus, memungkinkan alokasi daya tembak yang efisien. Sistem peringatan dini didukung oleh intelijen Amerika Serikat dan NATO memungkinkan Ukraina mengaktifkan pertahanan sebelum peluncuran. Sistem perang elektronik dengan penjamar frekuensi radio mengurangi efektivitas drone Shahed, mengganggu penargetan presisi Rusia. Sistem rudal berbasis darat seperti Patriot, NASAMS, dan Iris-T beroperasi dengan prinsip berlapis, masing-masing menargetkan ancaman spesifik dari rudal hipersonik hingga drone yang terbang rendah. Perangkat lunak koordinasi tempur yang disediakan Amerika Serikat memungkinkan berbagi data real-time, meningkatkan efisiensi intersepsi sebesar 30% dibandingkan pertempuran sebelumnya. Sinergi ini memungkinkan Kiev bertahan dari serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan Rusia pada 4 Juli menyebabkan kerusakan signifikan pada Ukraina, tetapi pertahanan teguh Kiev meminimalkan dampaknya.
Reuters melaporkan 4 kematian dan puluhan luka di seluruh negeri, dengan Kiev mencatat 3 kematian, 2 dari serangan Kinzhal di Darnitsia dan Holosivsky, dan 31 luka, sebagian besar akibat puing-puing drone dan rudal yang dijatuhkan. Infrastruktur energi, khususnya pembangkit listrik Darnitsia, mengalami kerusakan parah menyebabkan pemadaman listrik sementara. Pemadaman ini mempengaruhi 5.000 rumah tangga selama 48 jam, tetapi Ukraina segera mengerahkan generator cadangan. Bagian konsuler Kedutaan Besar Polandia di Kiev juga terdampak, memunculkan potensi ketegangan diplomatik. Polandia menuntut kompensasi dari Rusia, mendorong NATO untuk meningkatkan dukungan pertahanan udara untuk Ukraina. Namun, target strategis seperti Istana Presiden, Parlemen, dan pabrik drone tetap utuh berkat pertahanan berlapis Ukraina. Staf Umum Ukraina mengklaim lebih dari 700 target dicegat, termasuk sebagian besar drone Shahed dan 7 rudal jelajah, mencapai tingkat intersepsi 95% untuk drone dan 50% untuk rudal. Kegagalan menghentikan 6 rudal Kinzhal adalah kelemahan, tetapi itu tidak mengubah keberhasilan Kiev dalam menjaga area kunci. Bagi Rusia, tujuan untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina dan memberikan tekanan psikologis tidak tercapai. RT mengklaim Rusia menghancurkan beberapa fasilitas drone dan lapangan udara Ukraina. Sementara itu, serangan Ukraina pada target Rusia seperti pabrik Azov dan gudang amunisi mengganggu rantai pasokan militer Moskow, memaksa Rusia menyebar pertahanan udaranya. Pada 5 Juli, Ukraina menghantam gudang amunisi di Rostov dengan drone, menghancurkan ratusan ton peluru artileri, melemahkan logistik Rusia. Secara komparatif, Ukraina mengungguli Rusia dengan melindungi wilayahnya dan menjaga moral, sementara serangan Rusia menghasilkan hasil terbatas dibandingkan dengan skalanya. Ketahanan Kiev, didukung oleh Amerika Serikat dan NATO, membuktikan Ukraina mampu menghadapi serangan terkuat Rusia. Intelijen yang tepat, persiapan menyeluruh, dan jaringan pertahanan udara berlapis memungkinkan Kiev tidak hanya bertahan, tetapi juga melindungi aset vital, mengirimkan pesan jelas kepada Rusia bahwa Ukraina tetap teguh. Pertempuran 4 Juli bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol perlawanan Ukraina, menggarisbawahi peran kritis teknologi modern dan aliansi internasional dalam konflik yang berkepanjangan ini.